سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة يوم القيامة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk dapat duduk bersama di majlis ilmu, suatu majlis yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mengingatkan diri saya pribadi dan juga kepada para jamaah sekalian bahwasannya di hari-hari ini kita berada di bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita sedang berada di bulan Rajab. Bulan Rajab itu termasuk salah satu bulan dari rangkaian bulan-bulan haram, Ashhurul Hurum, yaitu bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Maka janganlah kalian itu melakukan perbuatan zalim. Meskipun perbuatan zalim itu dilarang di semua waktu, di semua bulan, akan tetapi lebih kuat lagi larangan itu apabila perbuatan zalim itu dilakukan di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram itu ada 4, 3 datang secara berurutan dan 1 terpisah. 3 yang berurutan itu adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan bulan Muharram. Kemudian 1 lagi bulan Rajab yang kita sekarang sedang berada di dalamnya. Jadi bulan ini adalah bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita betul-betul menjaga kemuliaan bulan ini, tidak merobek kemuliaan bulan ini dengan perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan zalim yang paling besar adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan perbuatan-perbuatan maksiat yang lainnya, yang itu semuanya akan menjadi titik-titik hitam di hati kita, dan itu akan menjadi sebab kita mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan ini jemaah, karena ini adalah bulan yang mulia, maka perbuatan dosa yang dilakukan di bulan ini berbeda dengan perbuatan dosa yang dilakukan di selain bulan haram ini. Dalam artian, dosa yang dilakukan di bulan Rajab ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Pertama, karena itu adalah perbuatan maksiat dan dinilai sebagai suatu perbuatan dosa. Yang kedua, kenapa dosanya menjadi bertambah? Karena dia telah menciderai atau merobek kehormatan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hendaknya kita betul-betul menjaga diri kita, berpikir sebelum bertindak, berpikir sebelum berucap, pastikan apa yang keluar dari lisan kita itu yang baik-baik saja, sesuatu yang jelas baiknya. Apabila sesuatu itu jelas-jelas sesuatu yang maksiat atau minimalnya meragukan diri kita, kita tidak tahu apakah ucapan ini bermanfaat ataukah tidak, baik ataukah tidak, maka hendaknya kita tinggalkan sesuatu yang meragukan tersebut. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan sesuatu yang meragukan dirimu kepada sesuatu yang tidak meragukan.
Demikian pula dengan perbuatan. Pastikan perbuatan yang kita lakukan itu adalah perbuatan yang tidak melanggar syariat, perbuatan yang justru mendatangkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah bulan Rajab, bulan apa? Bulan Sya'ban. Setelah bulan Sya'ban, bulan Ramadan, bulan yang demikian ditunggu-tunggu dan dinanti-nantikan kehadirannya oleh segenap kaum mukminin di seluruh penjuru dunia. Subhanallah jemaah. Bulan Ramadan ini sebelumnya didahului dengan Rajab, kemudian disusul dengan bulan Sya'ban. Setelah itu datanglah bulan Ramadan. Abu Bakar Al-Balkhi pernah mengatakan, syahru Rajabin syahruz zar'i. Bulan Rajab itu adalah waktunya menanam. Kemudian wa syahru Sya'ban syahru saqyiz zar'i. Bulan Sya'ban itu adalah bulan mengairi tanaman yang kita tanam. Wa syahru Ramadan syahru hasadiz zar'i. Bulan Ramadan adalah bulan panen dari tanaman yang telah kita tanam. Maksudnya apa di sini jemaah? Maksudnya bahwasannya bulan Ramadan yang insya Allah akan segera datang menyapa kita biidznillah azza wajal, itu adalah bulan perlombaan di antara para pecinta surga. Bulan Ramadan itu adalah bulan perlombaan jemaah. Semuanya bersaing. Untuk apa? Untuk bisa tampil menjadi pemenang, untuk bisa mendapatkan satu medali. Medali apa jemaah? Medali takwa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa, untuk memperebutkan predikat takwa. Jadi bulan Ramadan adalah bulan perlombaan. Suatu perlombaan mustahil kita yang menjadi peserta dalam perlombaan tersebut akan tampil sebagai pemenang dalam perlombaan itu kalau kita tidak memiliki persiapan sebelumnya. Betul tidak? Ya. Ada lomba lari, cukup langsung ikut lomba lari, maka akan sulit bagi kita untuk menjadi pemenang. Demikian pula dengan bulan Ramadan, kita tidak akan bisa menjadi pemenang dengan mendapatkan medali takwa itu kalau kita tidak melakukan latihan dan pemanasan sebelum bulan ini datang. Maka Allah hadirkan bulan Rajab. Allah masukkan dalam kategori bulan-bulan haram, sehingga diharapkan di bulan ini yang baik-baik saja yang kita kerjakan. Apalagi tadi sudah saya katakan suatu athar dari Abu Bakar Al-Balkhi, beliau mengatakan bulan Rajab ini waktunya menanam jemaah. Menanam apa? Menanam singkong? Bukan, menanam amalan soleh. Mulai bulan Rajab ini kita menata amalan kita. Apa yang harus kita lakukan di bulan Rajab ini dari rangkaian amalan-amalan soleh? Maka kita lihat, kita cari amalan-amalan apa yang dapat kita lakukan. Yang paling utama jamaah itu sholat. Mulai perhatikan dengan serius sholat kita. Usahakan semaksimal mungkin untuk tidak ketinggalan takbiratul ihram imam.
Jamaah, orang itu hidup di dunia ini susah payah ngejar dunia, atau dunia itu dikejar dengan susah payah. Ya, untuk masuk kantor diusahakan untuk tidak sampai telat. Karena apa? Ada aturan kalau telat potong gaji. Khawatir dia dengan dunianya. Sehingga sebelum jam kantor dia sudah standby di kantor. 10 menit sebelum tiba jam masuk dia sudah datang, udah standby. Kenapa? Untuk mendapatkan gaji penuh, tidak ada potongan. Seperti itu perjuangannya orang-orang yang ingin mendapatkan secuil dari dunia. Lantas bagaimana dengan akhirat? Yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya surga itu adalah darul qaror, tempat tinggal selama-lamanya. Yang sudah masuk ke dalamnya dia tidak akan pernah keluar. Dan yang sudah berada di dalamnya dia akan terus-menerus merasakan kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk mereka. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum. Tidak ada satupun jiwa yang mengerti apa yang Allah rahasiakan dari surganya yang penuh dengan kenikmatan tersebut. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Surga itu Allah berikan jamaah sebagai balasan atas amal perbuatan kita yang telah kita lakukan dulu di dunia. Disiapkan untuk siapa surga itu? Uiddat lil muttaqin. Wa burrizatil jahimu lil ghawin, kata Allah. Sedangkan neraka itu dipersiapkan untuk orang-orang yang sesat, untuk orang-orang yang melampaui batas, untuk orang-orang kafir. Adapun orang-orang yang bertakwa tempatnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka seriusi dengan sholat kita. Perhatikan dengan baik ibadah sholat kita ini. Hanya 5 waktu Allah mewajibkan dalam sehari semalam, maka jangan sampai kita abai atau kita acuh tak acuh dengan sholat kita. Ya, sebagian orang yang penting sholat, tidak jamaah di masjid nggak masalah, padahal hukumnya wajib. Yang penting sholat, ketinggalan 1, ketinggalan 2, santainya luar biasa. Padahal ketika takbiratul ihram imam itu kita dapatkan jamaah, maka pahala sholat yang kita dapatkan semakin sempurna. Bahkan kalau kita tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram imam selama 40 hari, kita tidak akan disentuh oleh api neraka. 40 hari. Tapi bukan berarti setelah itu bebas, ya. Maknanya apa? Sudah terlatih jemaah. Akan sedih hatinya apabila ketinggalan takbiratul ihram imam, apalagi ketinggalan rakaat. Ya, jauh lebih besar dari sedihnya ketika dipotong gajinya. Kenapa? Karena sholat ini amalan akhirat jemaah. Bahkan tidak hanya perhatian dengan sholat 5 waktu saja, dia juga memperhatikan sholat malamnya. Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin, kata Nabi yang mulia SAW. Hendaknya kalian melakukan sholat malam. Paksa diri kita jemaah, meskipun hanya 1 rakaat. Sholat witir, paksa untuk melakukan sholat malam. Karena kata Nabi yang mulia SAW, fa innahu da'bus salihin, sesungguhnya qiyamul laili itu merupakan kebiasaan orang-orang saleh. Da'bu di sini itu maknanya adatuhum, adat mereka, kebiasaan mereka, sesuatu yang senantiasa mereka rutinkan dan mereka betul-betul menjaganya. Al-ihtimam, ya, dia betul-betul menjaganya. Makanya dalam sebagian madhab Hanafi seingat anak, ya, sholat witir itu wajib. Ya, itu kan masuk dalam rangkaian sholat malam juga, ditutup dengan witir. Diusahakan. Di Ramadan nanti ada qiyamul lail. Ketika antum sudah membiasakan dan betul-betul melaksanakan qiyamul lail ini dengan sebaik-baiknya, di bulan Ramadan antum gak kaget. 1, 2, di saat bulan Rajab ini
mulailah kita melakukan puasa. Untuk kita lanjutkan di bulan Sya'ban. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam banyak melakukan puasa di bulan Sya'ban. Kenapa jemaah? Itu sebagai latihan, sebagai pemanasan sebelum bertemu dengan bulan Ramadan. Agar betul-betul tampil menjadi pemenang. Jemaah, orang yang puasa itu ada 3 tingkatan. Yang pertama puasa kelas ekonomi. Yang kedua puasa kelas VIP. Yang ketiga puasa kelas VVIP. Jenengan minimal VIP, jangan ambil kelas ekonomi. Kelas ekonomi itu kata Imam Ibnu Rajab, ini puasanya orang awam. Puasanya umumnya orang yang sekedar hanya menahan haus dan dahaga. Lapar dan dahaga. Demikian pula kemaluannya itu. Ya, dia tidak melakukan hubungan badan karena memang itu tidak dibolehkan. Hanya sekedar itu. Ini puasanya orang awam. Tapi kalau puasa level 2 atau level VIP itu jemaah, seluruh anggota badannya pun ikut berpuasa. Tangannya puasa, kakinya puasa, matanya puasa, telinganya juga puasa. Sehingga dia tidak memandang kecuali sesuatu yang Allah halalkan. Apa yang dia lihat? Al-Quranul Karim. Masya Allah. Apa yang dia dengar? Murattal. Masya Allah. Untuk apa tangannya digunakan? Membantu orang-orang yang tidak mampu. Kemana kakinya dilangkahkan? Ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ini puasa kelas VIP. Sehingga dia betul-betul konsentrasi terhadap puasanya. Fokusnya adalah penjagaan terhadap seluruh anggota badannya ini agar pahala puasa yang didapatkan itu sempurna. Dia jaga betul pandangannya, dia jaga betul pendengarannya. Ini kalau tidak dilatih dari sekarang, akan sulit bagi kita ketika di bulan Ramadan. Bulan Ramadan masih belum bisa mengendalikan pandangannya. Bulan Ramadan sudah tiba, masih belum bisa mengendalikan telinganya, tangannya dan kakinya. Padahal semua itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan, hati akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelas VVIP itu menjaga diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, tidak makan, tidak minum, jaga perut, jaga kemaluan, jaga seluruh anggota badan, ditambah satu lagi, menjaga hatinya. Jadi fokus dengan itu semuanya. Menjaga dari apa? Menjaga dari segala sesuatu yang rendahan, jemaah. Puasa-puasa yang dipikirin itu bagaimana caranya meraup keuntungan yang besar di bulan Ramadan. Pagi digunakan untuk kerja, siang kerja, sore kerja, malam kerja. Kapan waktu untuk membaca Al-Quranul Karim? Bahkan sampai nabrak-nabrak waktu sholat. Padahal para salafun saleh pada zaman dahulu sampai ada di antara mereka yang nutup toko-toko mereka. Ditutup jemaah, libur, apalagi Ramadan. Di bulan Sya'ban aja sudah mulai tutup. Ya subhanallah. Meskipun bukan berarti kita harus tutup toko jemaah, enggak. Saking semangatnya mereka di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tilawatul Quran. Mulailah kita membiasakan diri kita untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Dari kapan? Dari sekarang. Biasanya 1 lembar per hari, jadikan setengah juz per hari.
kemudian naikkan levelnya menjadi 1 juz per hari. Ini butuh latihan jemaah, dan disiasati agar bisa dapat 1 juz dalam 1 harinya. Itu waktu-waktu sholat itu kita manfaatkan. Datang di awal waktu, bisa baca 5 lembar misalkan, atau kalau dibagi dalam sholat itu 5 waktu, 1 sholat 2 lembar. Sebelum pelaksanaan sholat baca 1 lembar, setelah pelaksanaan sholat baca 1 lembar. Itu kalau dilakukan secara rutin dalam sholat 5 waktu, 1 juz selesai dalam 1 hari. 1 bulan khatam, alhamdulillah. Syukur-syukur bisa lebih dari itu, karena bulan Ramadan itu syahrul qurra, bulannya membaca Al-Quran. Fokusnya para ulama pada zaman dahulu, bahkan majelis-majelis ta'lim pun diliburkan karena mereka ingin fokus membaca dan mentadaburi Al-Quranul Karim. Bahkan sejak bulan Sya'ban mereka melatih diri mereka untuk banyak membaca Al-Quranul Karim. Ya. Emang apa yang kita dapatkan apabila kita rajin membaca Al-Quranul Karim jemaah? Apa yang kita dapatkan? Banyak jemaah. Tatkala kita membaca Al-Quranul Karim, rajin membacanya, maka Al-Quran itu akan datang kepada kita dengan membawa syafaat, pertolongan, bantuan. Demikian pula dengan puasa. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, iqra'ul Qur'an. Hadis riwayat Muslim. Bacalah oleh kalian Al-Quran. Bukan hafalkan Al-Quran, bukan, baca. Apa gunanya hafal tapi nggak pernah baca setelah itu? Ditinggalkan hafalannya karena merasa hafal, selesai. Jamaah, Al-Quran itu diturunkan, tujuan yang paling utama dan tujuan terbesar diturunkannya Al-Quran itu untuk dipelajari jamaah. Kemudian untuk dibaca, ya, ditadaburi, dihayati, dibaca. Yang paling utama ditadaburi, dimengerti, karena di dalamnya terdapat petunjuk. Barang siapa yang mengambil petunjuk darinya, dia akan selamat. Iqra'ul Qur'an, kata Nabi yang mulia SAW, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi, karena Al-Quran itu nanti akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang yang membacanya. Ya. Di dalam hadis yang lain bahwasanya puasa dan Al-Quran ini datang kepada Allah Subhanahu wa taala, minta agar dapat memberikan syafaat kepada orang yang dulunya ketika di dunia dia ahli puasa, ahli baca Al-Quran, suka banget dia baca Al-Quran. Ya. Mereka mengatakan, ya Rabb, mana'tuhu at-ta'am wasyarab, ya Allah, aku menghalangi dia dari makan dan minum. Puasa datang kepada Allah, ya, fasyafi'ni fihi, maka izinkan aku ya Allah untuk memberikan syafaat kepada dia. Demikian pula Al-Quran, ya Allah, aku cegah dia dari tidur, mana'tuhu minan naum, demi membacaku. Fasyafi'ni fihi, maka izinkan aku ya Allah untuk memberikan syafaat pada orang ini. Fa'adzinallahu lahuma fayashfa'an, Allah izinkan kepada keduanya untuk memberikan syafaat kepada orang yang dulunya rajin berpuasa dan rajin membaca Al-Quranul Karim. Ya. Pahalanya jelas, begitu besar dari pahala yang kita dapatkan tatkala kita membaca Al-Quranul Karim. Ya, ditambah lagi kalau kita mentadaburinya, Allah jamin keselamatan bagi diri kita. Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah dalam Al-Quran, fala yadhillu wala yashqa, dia tidak akan pernah celaka, dia tidak akan pernah tersesat di dunia, wala yashqa, dan tidak akan pernah celaka di akhirat.
karena dia telah mengambil petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, rajin membaca Al-Qur'anul Karim menimbulkan ketenangan di dalam diri kita, sekaligus kita akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, satu hurufnya jemaah dinilai sebagai satu kebaikan hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harf, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun wa lamun harf wa mimun harf. Alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Antum hanya membaca alif lam mim saja sudah 30 kebaikan atau pahala yang antum dapatkan. Semakin banyak ayat yang antum baca, semakin besar pahala yang kita dapatkan. Jamaah, Allah itu ya, nikmat dan rahmatnya yang diberikan kepada kita itu sangat banyak. Kasih sayang Allah itu sangat besar, dan betul-betul kita rasakan kasih sayang tersebut. Ya, sebagai imbal baliknya apa yang telah kita berikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Berapa jam kita membaca Al-Quran dalam setiap harinya, atau berapa lama kita baca Al-Quran dibandingkan dengan membaca tulisan-tulisan yang ada di HP kita, entah itu WhatsApp, entah itu Facebook, entah itu Twitter, ataupun yang lainnya. Padahal pahala yang akan kita dapatkan belum tentu banyak, atau bahkan kita mendapat dosa dari apa yang kita baca tersebut. Mungkin yang dibaca adalah tentang keburukan orang lain, dosa, menggunjing. Tapi Al-Quran tidak ada keburukan di dalamnya. Pahala yang kita dapatkan itu jelas, akan tetapi kenapa masih malas untuk membacanya? Paksa jemaah, ya, paksa untuk membacanya agar kita mendapatkan keutamaannya yang sangat besar. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 114 mengatakan innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu, kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan dosa-dosa kita, menghapuskan keburukan-keburukan kita. Jadi semua rangkaian amal soleh yang kita lakukan, apakah itu sholat, apakah itu puasa, apakah itu membaca Al-Quran, maka ini semuanya akan menjadi sebab bertambahnya pahala kita dan terhapuskannya keburukan-keburukan kita. Lula enak tak? Keburukan kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hasanah yang kita lakukan, dengan perbuatan baik yang kita lakukan. Ya. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad disahihkan oleh Syekhul Albani dalam Sahihul Jami', Nabi yang mulia SAW pernah mengatakan, man qara'a bi mi'ati ayatin fi lailatin kutiba lahu qunutu lailah. Barang siapa yang membaca 100 ayat pada suatu malam. Antum baca surat An-Naba ditambah dengan surat apa? An-Nazi'at ditambah dengan surat At-Takwir. Masya Allah, pendek itu enggak lama, 100 ayat. Maka kata Nabi yang mulia SAW, kutiba lahu qunutu lailah, akan dicatat bagi dia, dituliskan bagi dia seperti pahala solat semalam suntuk. Masya Allah. Pada maghrib sampai isya jadwalnya baca Al-Quran. Mudah-mudahan dapat 100 ayat. Apalagi kalau dilakukan setiap harinya. Keutamaan yang luar biasa jemaah. Jadi jenengan tidur tapi dapat pahala. Belum lagi ketika tidur diniatkan, ya Allah, hamba tidur ini tujuannya adalah agar badan hamba tetap sehat, tetap bugar, tetap fit, sehingga nanti ketika sholat subuh hamba tidak ngantuk, bisa benar-benar fokus, sehingga hamba bisa bangun ya di sepertiga malam yang terakhir untuk melakukan sholat tahajud. Ya, maka dapat pahala lagi. Jadi luar biasa jemaah. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar baik banget sama kita. Amalan yang sedikit tapi Allah kasih pahala yang besar.
Ini luar biasanya umat Nabi kita Muhammad SAW. Memang umur kita pendek, 60 tahun, 70 tahun, tapi Allah siapkan pahala yang besar. 2 rakaat sholat subuh yang jenengan lakukan tadi, tidak sampai 5 menit selesai, tapi apa balasannya Allah berikan? Khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Enggak sebanding sebenarnya, tapi demikianlah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah berikan semuanya itu kepada kita, jemaah. Ya. Amalan-amalan itulah yang hendaknya kita galakkan di bulan Rajab ini dan kita lanjutkan di bulan Sya'ban. Tidak ada amalan khusus di bulan Sya'ban ini kecuali puasa yang Nabi yang mulia SAW itu banyak melakukan di bulan Sya'ban. Sampai-sampai saking seringnya beliau berpuasa di bulan Sya'ban ini, seakan-akan beliau itu puasa penuh di bulan Sya'ban. Tapi tidak, Rasul tidak pernah berpuasa penuh kecuali di bulan Ramadan. Ya. Amalan-amalan dahsyat, salat, membaca Al-Quran, kemudian apa tadi? Yang satu lagi, berpuasa. Ya. Puasa ini jemaah, Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ya, kullu amali ibni adam lahu illa siyam. Setiap amalan anak Adam itu untuk dia kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu khusus untukku, spesial untukku. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya betapa ya dahsyatnya amalan puasa ini. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya secara langsung puasa ini. Ya, semakin besar tingkat kesabaran kita dalam menjalankan ibadah puasa, semakin kita ikhlas, semakin besar pula pahala yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena sabar itu tidak ada batasnya, jemaah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu akan diberi pahala oleh Allah dengan tanpa batas. Salah kalau kita mengatakan sabar itu ada batasnya. Tidak ada batasnya, jemaah. Karena Allah akan kasih pahala bagi orang-orang yang sabar dengan pahala tanpa batas, sesuai dengan kualitas dan kekuatan kesabaran dia. Ya. Jadi tidak ada keutamaan khusus, tidak ada amalan khusus terkhusus di bulan Sya'ban ini. Hanya saja jemaah, kembali kepada ucapan tadi, bulan Sya'ban ini adalah syahru saqyiz zar'i, bulannya mengairi tanaman yang kita tanam. Ada kalanya di bulan Rajab kita masih ketinggalan rakaat. Di bulan Rajab mungkin kita puasanya baru sedikit. Di bulan Rajab mungkin bacaan Al-Qur'annya masih belum bisa sampai 1 juz. Maka di bulan Sya'ban ini tingkatkan lagi. Dikawal terus amalan soleh tersebut. Diaudit. Ini apa yang kurang sempurna disempurnakan, yang sudah baik dipertahankan, yang belum baik disempurnakan. Sehingga ibadah kita di bulan Sya'ban ini atau di bulan Sya'ban nanti lebih dahsyat, lebih bagus kualitasnya daripada ibadah kita di bulan Rajab ini. Lihat jemaah, latihan 2 bulan untuk masuk dalam arena perlombaan di bulan Ramadan. Latihannya 2 bulan jemaah. Ini caranya agar kita bisa tampil menjadi pemenang. Dan kalau seandainya Ramadan yang sebentar lagi akan datang menyapa kita itu jemaah, ternyata adalah Ramadan terakhir bagi kita, maka kita tidak akan menyesal. Kenapa? Karena kita telah berjuang untuk mendapatkan kemuliaan dan segudang pahala di dalamnya sekuat tenaga. Siapa yang menjamin diri kita untuk bisa terus ketemu dengan bulan Ramadan dari tahun ke tahun? Umur kita ada batasnya jemaah. Yang masih muda pun tidak boleh merasa aman, karena untuk mati itu tidak harus menunggu tua jemaah.
Yang muda pun meninggal dunia itu banyak. Sehingga ini yang harus selalu kita pikirkan. Jadi terus semangat untuk beramal soleh, ya, agar kalau seandainya kematian itu datang kepada kita, kita tidak menyesal. Yang semangat dalam beramal soleh pun masih ingin terus menambah amal solehnya. Di dunia ini jemaah, yang seharusnya menjadi fokus kita itu adalah hanya dua, iman dan amal soleh. Karena itu yang akan kita bawa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang akan ikut kita, itu yang akan menemani kita nanti di alam kubur. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man 'amila sholihan", barang siapa yang melakukan amal soleh, dan amal itu tidak dikatakan soleh jamaah kecuali terpenuhi syaratnya. Yang pertama harus ikhlas, yang kedua harus mengikuti petunjuk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sekedar ikhlas, sekedar berbekal semangat, ikhlas meskipun ikhlas, tapi enggak mengikuti petunjuk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka amalan itu tertolak. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad. Di bulan Rajab ini dan juga di bulan Sya'ban ada amalan-amalan tertentu yang masih dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yang tidak ada dasarnya dari Nabi yang mulia SAW. Hadis-hadis yang ada dalam masalah itu minimal tingkat derajatnya dhaif, bahkan banyak yang palsu jemaah. Palsu berarti bukan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Lantas kenapa didengarkan? Kenapa diamalkan? Tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah mensyaratkan harus amal yang soleh, yang dibangun di atas keikhlasan dan ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pastikan dulu sebelum beramal jamaah, ini ada tuntunannya enggak dari Nabi? Ada bimbingannya tidak? Ketika ada bimbingannya, maka sebelum beramal pastikan kondisi hati kita bahwasanya kita melakukan ini benar-benar lillah jemaah, bukan li ghairillah. Sampai pada zaman dahulu sebagian ulama, sebagian orang-orang soleh pada zaman dahulu, tatkala mereka ada dua orang, ya, seseorang ini hendak diajak temannya untuk mengiringi jenazah, ngantar ke kuburan. Ayo kita antar jenazah itu ke kuburan. Apa kata dia? Intadir, tunggu dulu. Karena awalnya tidak ada niatan untuk mengiringi jenazah itu. Kemudian hatinya tergerak untuk mengiringi jenazah itu bukan karena Allah, tapi karena tidak enak dengan teman. Diajak temannya, dia nggak ada niatan untuk mengiringi jenazah, diajak oleh temannya, tidak enakan. Akhirnya dia mau nggak mau, ya sudahlah saya ikut. Padahal hatinya nggak pengen ikut. Ya, daripada dia nggak dapat pahala, akhirnya dia mengatakan intadir, tunggu. Aku akan benahi niatku terlebih dahulu. Karena niat awalnya tidak enakan sama teman. Kemudian dia perbaharui niatnya, mengiringi jenazah ini betul-betul dia lakukan karena ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah niatnya beres, baru dia berangkat bersama temannya mengiringi jenazah tersebut. Jadi sesuatu yang sangat berat jamaah ikhlas ini. Ya. Ikhlas itu adalah nisyanu ru'yatil makhluk bidawamin nadhar ilal khaliq. Ikhlas itu adalah melupakan pengamatan manusia dan senantiasa menjadikan pengamatan Allah Subhanahu wa taala selalu ada di pelupuk matanya. Ada manusia yang melihat, tidak ada manusia yang melihat, dia tetap berjalan beramal. Ada yang mendengar atau tidak, dia tetap berjalan beramal. Dan ciri-ciri orang yang ikhlas dalam ibadahnya itu jamaah, dia lebih banyak amalannya yang dia lakukan di saat sendiri daripada bersama dengan orang banyak. Yang terlihat oleh orang, dia sholat 5 waktu di masjid itu aja. Sholat sunnah gak pernah kelihatan di masjid. Sehingga orang akan menilai, oh dia hanya mencukupkan diri dengan sholat sunnah. Padahal di rumahnya dia makmurkan dengan ibadah sholat.
Salat qobliyah dia lakukan di rumahnya, salat ba'diyah dia lakukan di rumahnya. Tersembunyi. Tidak banyak manusia yang tahu. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Allah ngerti bahwasanya hambaku ini luar biasa. Dia hanya mengincar pengamatanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri-ciri orang yang ikhlas dalam beribadah. Di saat dia sendiri ibadahnya lebih banyak daripada di saat dengan banyak orang. Ya. Sehingga tatkala dia sedang dalam kondisi ramai atau banyak orang, tidak akan mempengaruhi hatinya dalam beramal. Karena dia sudah terbiasa. Ya, bersendirian dengan Allah Subhanahu wa taala. Terbiasa melakukan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya ujian pun ya dia segera berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak pernah bangga dengan pujian yang diberikan oleh orang lain kepada dia. Bahkan dia bersedih. Kenapa? Khawatir jamaah. Apa yang dia khawatirkan? Kalau sampai masuk ke dalam hatinya salah satu penghancur amal, apa itu? Ujub jamaah. Ketika ada orang memuji tentang bagusnya ibadah dia, bagusnya sholat dia, banyaknya puasa yang dia lakukan, berjus-jus dari Al-Quran yang telah dia baca, dia senang tatkala mendengar pujian dari saudaranya tersebut, maka itulah ujub, dan ini akan menghabiskan amalan kita. Muncul merasa lebih baik daripada orang lain, merasa lebih soleh, merasa lebih mulia, merasa lebih utama, seakan-akan dialah yang paling layak untuk masuk surga daripada yang lainnya. Waliyadzubillah. Hati-hati. Ya. Jadi jemaah, dalam beramal kita tidak hanya berusaha untuk fokus beramal dengan sebaik-baiknya ya, dan sebanyak-banyaknya, tapi kita juga harus ekstra hati-hati dengan penghapus amalan. Di antaranya syirik, di antaranya pula riya, di antara yang lainnya juga adalah ujub. Dan penyakitnya ahli ibadah, termasuk ahli ilmu, ini ujub. Dia merasa jadi seorang pengajar, seorang ustadz, seorang qori, dia merasa lebih baik daripada orang lain. Na'udzubillah. Jamaah, tidak ada satupun yang tahu tentang kualitas ketakwaan seseorang kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kita merasa lebih mulia. Ditambah lagi jemaah, kenapa kita merasa lebih baik daripada orang lain? Apakah kita yakin dan kita tahu bahwasanya setiap inci amalan ketaatan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita nggak pernah tahu. Oleh karena itu kita terus berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amal ibadahku. Ya, bahkan dahulu para salaf mengatakan, satu sholat saja yang aku ketahui kalau itu diterima oleh Allah jauh lebih aku senangi daripada sekian banyaknya amalan soleh yang tidak aku ketahui itu diterima atau tidak. Saking senangnya. Jadi harap-harap cemas. Itu yang seharusnya ada di dalam hati kita, ada di dalam diri kita. Kita berharap untuk mendapatkan pahala dari Allah. Sekali kita cemas barangkali ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya perlu disambung dengan doa, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amal ibadahku ini. Dari mana kita tahu kalau sholat subuh yang telah kita lakukan tadi itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Enggak tahu, hanya Allah yang tahu. Minta terus. Ya. Ramadan dahulu para salaf 6 bulan sebelum Ramadan mereka meminta agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Allahumma balighna Ramadan, ya Allah, pertemukan hamba dengan bulan Ramadan. Setelah selesai Ramadan, 6 bulan berikutnya mereka mengatakan, ya Allah, terimalah amal ibadahku selama bulan Ramadan. 6 bulan mereka berdoa jemaah.
Kenapa? Karena mereka telah melaksanakan ibadah yang demikian dahsyat di bulan Ramadan, maka eman kalau sampai enggak diterima. Rasa khawatir di hati mereka, sehingga mereka terus mengawal amalan soleh mereka itu dengan doa. Bukan cuma sehari, bukan cuma 1 pekan jemaah, 6 bulan mereka berdoa. Ramadan telah berlalu, mereka terus berdoa. Dengan begitu diri mereka tetap terjaga. Ketika di bulan Ramadan dia tampil menjadi hamba Allah, di luar bulan Ramadan pun dia tetap menjadi hamba Allah, bukan hambanya syaitan. Yang dia ibadahi di bulan Ramadan sama dengan yang dia ibadahi di luar bulan Ramadan. Jadi dia benar-benar menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu seneng banget banyak puasa di bulan Sya'ban. Itu karena memang bulan Sya'ban ini meskipun bukan termasuk dalam kategori Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi bulan Sya'ban itu juga bulan yang mulia. Kenapa dikatakan mulia? Bahkan lebih mulia daripada bulan-bulan yang 4 itu kata para ulama. Karena bulan Sya'ban ini jamaah sama halnya dengan sholat sunnah rawatib yang mengiringi sholat fardu. Bulan Sya'ban ini mengiringi bulan Ramadan, sehingga bulan Sya'ban ini akan menutupi kekurangan kita yang terjadi di bulan Ramadan. Itu yang menjadi sebab mulianya bulan Sya'ban. Kenapa? Karena dia hadir persis sebelum kedatangan bulan Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua, bulan Sya'ban itu bulan diangkatnya amalan soleh kita plus amalan buruk kita. Maka usahakan yang diangkat ini amalan-amalan, hanya amalan-amalan yang baik saja. Amalan-amalan yang tidak baik, perbuatan-perbuatan yang buruk, perbuatan-perbuatan maksiat telah tertaubati dan terampuni jemaah. Makanya Nabi menyeru kepada kita, ayuhan nas, wahai manusia, tubu ilallahi wastaghfiru. Taubatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah kalian kepadanya. Fa inni atubu ilallahi fil yaumi mi'ata marrah. Aku bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu harinya 100 kali jemaah. Bahkan kata Abdullah ibnu Mas'ud, kunna lana'uddu istighfar Nabi SAW fi majlisin wahid mi'ata marrah. Kami dulu pernah menghitung istighfarnya Nabi dalam satu majlis saja 100 kali jemaah. Padahal beliau itu maksum, padahal beliau itu terjaga dari dosa, beliau itu diampuni dosa-dosa beliau yang telah lalu dan yang akan datang. Terjaga dari dosa, tetap beliau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukan taubat dan istighfar itu setiap hari, karena kita tidak tahu apakah kita telah berbuat dosa ataukah tidak di hari ini, atau apakah kita telah berbuat kesalahan atau tidak di hari ini. Yang jelas kata Nabi yang mulia SAW, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu pasti banyak melakukan perbuatan salah. Sehingga kita gerus semuanya dengan taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya kita tidak ngeh kalau itu perbuatan salah, terutama dari lisan ini jemaah. Ini yang banyak mendatangkan masalah bagi kita nanti di hari kiamat. Makanya kata Abu Bakar As-Siddiq, hadza awradanil mawarid. Inilah yang mendatangkan bagiku banyak masalah, lisan. Makanya kata sahabat Umar, tidak ada yang perlu untuk dijaga dengan penjagaan yang ketat. Tidak ada yang lebih layak untuk dipenjara dari anggota badan kita ini melainkan lisan. Makanya beliau punya sebuah ucapan, man katsura kalamuhu katsura khata'uhu. Siapa yang banyak ngomongnya, banyak salahnya nanti dia, lisannya kepleset. Ya.
ngomong aja nggak dipikir-pikir, suka ngomong pokoknya, sehingga nggak ada filter, dia akan banyak salahnya. Wa man katsura khata'uhu katsurat dzunubuhu, barang siapa yang banyak salahnya sudah pasti banyak dosanya. Wa man katsurat dzunubuhu fannaru aula bihi, barang siapa yang banyak dosanya neraka lebih layak bagi dia, tempat yang cocok bagi dia, kata sahabat Umar. Ya, Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan, qalat qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mali ara aktsara siyamika fi Sya'ban, aku tidak pernah melihat Anda lebih banyak berpuasa daripada di bulan Sya'ban ini. Faqala, maka Nabi menjawab, ya Aisyah, wahai Aisyah, innahu syahrun yansakhu limalakil mauti man yaqbidu fa uhibbu an yansakha ismi illa wa ana shaim. Kata Nabi yang mulia SAW menjawab pertanyaan Aisyah, kenapa Anda kok banyak puasa di bulan Sya'ban ini? Karena kata Nabi yang mulia SAW, ya, sesungguhnya di bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana malaikat maut itu mencatat nama orang-orang yang akan dicabut nyawanya. Kemudian Nabi mengatakan, dan saya senang jika dicatat namaku, misalnya di bulan ini, di bulan Sya'ban ini, malaikat mencatat namaku termasuk orang-orang yang akan meninggal dunia sesaat lagi, maka aku senang jika aku dalam kondisi puasa. Ya. Jadi jemaah, pengangkatan amalan itu ada harian, ada pekanan, ada tahunan. Ya. Pengangkatan amal harian itu pada hari Senin dan Kamis diangkat, dilaporkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah butuh laporan ini jamaah. Ya, memang itu kerjanya malaikat, Allah sudah tahu sebenarnya. Ya. Kemudian di bulan Sya'ban ini, ya, pelaporan tahunan, ya, diangkat, ya, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ada pelaporan harian, ada pelaporan pekanan. Kalau harian tadi, kalau pekanan tadi Senin dan Kamis, afwan. Kalau harian itu setiap hari, berarti setiap pagi dan setiap sore dilaporkan, ya, oleh para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bergantian. Yang jaga di waktu pagi, ya, kemudian ketika masuk waktu menjelang malam atau sholat asar itu mereka laporan kepada Allah, kemudian yang malam laporan di waktu paginya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Nabi senang apabila, ya, dilaporkan kepada Allah di saat itu beliau sedang berpuasa. Dan tadi sudah saya katakan, puasa ini adalah ibadah yang sangat dahsyat yang tidak tertandingi oleh ibadah-ibadah yang lainnya. Karena pahalanya besar, ya. Pahalanya besar. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasannya bulan Sya'ban ini dzalika syahrun yaghfalun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Bulan Sya'ban ini adalah bulan yang banyak dilalaikan manusia. Kenapa lalai jemaah? Sebab di bulan Rajab, karena bulan haram, bulan mulia, mereka semangat beramal soleh. Kemudian setelah itu datang bulan Sya'ban, mereka santai dulu. Manusia santai dulu. Kenapa? Capek habis beramal di bulan Rajab. Mereka santai, lalai, ya. Padahal ini juga bulan yang mulia. Santainya ini karena istirahat dari ibadah di bulan Sya'ban, di bulan Rajab. Kemudian persiapan fisik untuk kembali berjuang di bulan Ramadan. Nah, ilustrasinya gitu. Makanya kata yaghfalun nasu'an.
manusia lalai di bulan Sya'ban ini. Padahal ini juga bulan mulia. Jadi maksudnya ketika kita semangat beribadah di bulan Rajab, semangat pula beribadah di bulan Sya'ban, dan semangat pula di bulan Ramadan. Ya. Di samping itu jamaah, semangat ibadah di bulan yang banyak dilalaikan manusia, di bulan Sya'ban tadi, itu sejatinya adalah satu. Ketika kita beramal di saat manusia lalai, menjadikan pahala amalan yang dilakukan itu besar. Dan yang kedua, itu dapat menyelamatkan orang lain dari bencana. Jamaah, datangnya bencana itu karena lalainya kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena kemaksiatan kita. Kalau semuanya bermaksiat, maka bencana itu akan datang. Semuanya lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, bencana itu akan datang. Namun ketika banyak manusia lalai, tapi masih ada manusia-manusia yang mau ingat kepada Allah, bencana itu akan ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, secara tidak langsung kita menolong saudara-saudara kita yang masih dalam kelalaian untuk terhindar dari bencana. Semoga mereka sadar dan mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa harus ditegur dengan teguran keras dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah, intinya di bulan Sya'ban nanti, ya, perbanyaklah melakukan amal soleh, ya, amalan-amalan dahsyat, sholat, puasa, membaca Al-Quran. Ini adalah amalan-amalan yang pahalanya sangat besar. Ya, perbanyak puasa, ya, perhatian dengan sholat, kemudian banyak membaca Al-Quranul Karim. Kemudian jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi yang masih memiliki hutang selama ketika Ramadan tahun lalu, mungkin karena sakit, ya, segera dibayar hutang, ya, di bulan Sya'ban ini, ya. Kemudian jauhi perbuatan syirik dan permusuhan di antara kaum muslimin, karena Nabi yang mulia SAW mengatakan, tuftahu abwabul jannati yaumal itsnaini wa yaumal khamis. Pintu surga itu dibuka pada hari Senin dan hari Kamis. Fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'an. Maka diampuni dosa setiap hamba yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, illa rajulan, kecuali seseorang, kanat bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali apabila ada seseorang yang memiliki pertikaian atau sedang bertengkar dengan saudaranya yang lainnya, memiliki permusuhan, fayuqal andiru hadaini, sehingga dikatakan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, tangguhkan kedua orang ini, ya, hatta yastaliha, hingga keduanya mau berdamai. Andiru hadaini hatta yastaliha, andiru hadaini hatta yastaliha, ya, tangguhkan pengampunan bagi dua orang ini hingga mereka mau berdamai terlebih dahulu. Ya, dibuka pintu-pintu surga, diampuni dosa-dosa, ya, kecuali orang berbuat syirik, ya, tidak mendapatkan keutamaan ini, dan orang yang sedang bertikai dengan saudaranya. Hadza wallahu taala a'lam bissawab. Ya, itu intinya jemaah. Tidak ada amalan khusus di dalam bulan Sya'ban nanti, ya, yang ada adalah kita hendaknya beramal soleh dengan sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya, ya, sebagai persiapan untuk masuk di dalam bulan Ramadan, ya. Salat diperhatikan kekhusyuannya, ya, diperhatikan waktunya. Di dalam surat Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan salat, mengakhiri dengan salat. Ini tidak menunjukkan kecuali salat itu adalah ibadah yang sangat urgent, yang sangat penting. Ya, di antara sifat hamba-hamba yang beruntung, ya, yang sukses nanti di akhirat itu, alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum ala salawatihim yuhafidun. Dia menjaga waktu sholat, dijaga betul, sholat tepat pada waktunya, dan dia khusyuk dalam sholatnya. Di antara caranya biar khusyuk adalah dengan melihat tempat sujud, tidak menoleh ke sana kemari, dan minimalkan setiap gerakan di luar sholat. Digigit nyamuk gimana Ustaz? Tahan kalau bisa, ya, jangan kukur-kukur. Meskipun boleh, tahan. Jadi minimalkan gerakan di luar sholat.
Ada karanya imamnya bacaannya terlalu panjang, mulai dia pikirannya menerawang jauh, mainan jenggot. Misalkan lagi sholat, ini nggak boleh jemaah. Ya ada apanya dengan jenggot antum? Nggak boleh. Atau kadang mainan kuku atau yang lain. Ya, mulai banyak gerak, banyak goyang. Jamaah, ketika hati ini sudah khusyuk, terkondisikan dengan khusyuk, maka anggota badan kita pasti akan khusyuk. Oleh karena itu fokuskan hati antum. Biar bisa khusyuk, datang di awal waktu, perhatikan bacaan imam, perhatikan gerakan sholat kita. Jamaah, kalau kita benar-benar fokus dengan gerakan sholat kita, bacaan sholat kita, doa-doa yang ada di dalamnya, zikir-zikir yang ada di dalamnya, ayat-ayat yang dibaca, kemudian kita benar-benar fokus dengan mutaba'atul imam. Tahu mutaba'atul imam ya? Ngikutin imam. Biar pahalanya sempurna, udah kita nggak akan kepikir yang lainnya. Dengan begitu anggota badannya yang lain akan tenang, karena hatinya tenang. Kalau fokusnya sholat, konsentrasi betul dia, agar pahalanya sempurna. Dia betul-betul mutaba'atul imam, bukan menyelisih imam. Mutaba'ah itu ngikuti jemaah, ngikuti. Ketika imam bilang Allahu Akbar, langsung dia Allahu Akbar. Bukan kok imam ketika bilang Allahu belum akbar, dia langsung Allahu Akbar. Enggak. Ketika imam selesai bilang Allahu Akbar, baru kita Allahu Akbar. Itu namanya mutaba'ah. Karena Nabi mengatakan idza kabbarul imam fakabbiru. Kalau imam takbir, segera takbir. Jangan ada jeda waktu. Itu namanya mutaba'ah. Berarti tidak disebut dengan mutaba'atul imam kalau jenengan telat ngikutin imam, atau mendahului imam, atau membersamai gerakan imam. Yang terakhir ini hukumnya makruh. Mendahului imam batal sholat kita, harus diulang. Yang telat dalam ngikutin imam ini pahalanya kurang. Sedang asik dia sujud berdoa, subhanarabbiyal a'la, udah selesai baca rabbi zidni ilman warzuqni fahma Allahumma rabbana taqabbal minna innaka anta. Semua doa-doa itu dia dibaca. Imamnya sudah Allahu Akbar, si doa dulu. Tahu-tahu Allahu Akbar, loh kok sujud lagi? Ketinggalan dia. Kalau ingin puas-puasan dalam berdoa ketika sujud, karena kita tahu keadaan terdekat seorang hamba dengan Rabbnya, kata Nabi Muhammad SAW, wa huwa sajid, tatkala dia sujud, makanya laksanakan sholat malam, qiyamul lail, lamain sujudnya, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ketika selesai sholat baru banyak berdoa, tidak jemaah. Selesai sholat banyakin istighfar. Terus doanya di mana? Di ketika sujud. Lamain sujudnya, doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan fokuskan dengan doa-doa yang ma'tsur. Kenapa? Karena lafadznya pendek, maknanya dalam. Enggak usah bikin-bikin doa sendiri, meskipun boleh. Tapi bahasa Arab, bahasa Indonesia enggak boleh. Di luar sholat baru boleh bahasa Indonesia. Doa yang maksud, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, yang disebut dengan doa sapu jagat. Enggak lama kita ngucapinnya, tapi kita minta kebaikan sekaligus dunia dan akhiratnya. Kan enak, hemat waktu, bahkan kita bisa membaca doa-doa yang lainnya. Hadza wallahu taala a'lam bissawab. Rada telat jemaah ya. Mohon maaf ya, tapi karena hari Ahad jadi banyak yang libur, jadi tidak gusar hatinya insyaallah ya. Waktu untuk keluarga masih panjang biidznillah azza wajalla. Ada pertanyaan jemaah sampai sini? Monggo. Ustaz, untuk bulan Sya'ban ini kadang-kadang memang banyak hadis yang masuk ke WA macam-macam. Cuma yang saya ingin tanyakan, kebiasaan orang itu setiap bulannya itu misalnya sholat puasa Senin Kamis dan Ayyamul Bid. Apakah benar karena Ayyamul Bid kita salah juga tanggal 15 bulan itu juga katanya itu tanggal 15 memang lebih afdal untuk sholat atau puasa. Itu gimana Ustaz? Apakah cukup dengan Senin
Senin Kamis dan Ayyamul Bid atau perbanyak yang lain seperti yang tadi saya sampaikan tadi. Yang dimaksud perbanyak itu apa? Sepenuhnya bulan Sya'ban atau hanya sebagian atau hanya Senin Kamis dan Ayyamul Bid. Terima kasih. Baik. Jamaah, fattaqullaha mastata'tum. Kaidah dalam masalah ini, bertakwalah kepada Allah ya semampu kita. Itu yang pertama. Kaidah ini maka kita praktekkan dalam masalah puasa. Selama itu bukan puasa wajib seperti puasa di bulan Ramadan yang harus 1 bulan penuh, maka tadi hadisnya sudah kita sampaikan, Nabi tidak pernah puasa secara penuh full 1 bulan kecuali bulan Ramadan. Di bulan Sya'ban Nabi banyak melakukan puasa. Ya. Terus bagaimana dengan niatnya? Kita mungkin sudah terbiasa melakukan puasa Senin Kamis. Kita sudah terbiasa melakukan puasa Ayyamul Bid. Cuman ada catatan penting dalam masalah puasa Ayyamul Bid ini jamaah. Yang kita pahami puasa Ayyamul Bid itu kan puasa tanggal 13, 14 dan 15. Memang ini ada yang mengatakan demikian. Sebagian ulama mengatakan ya, memang dikatakan Ayyamul Bid pada saat itu karena bulan kelihatan putih karena saking terangnya, cerah ya, mau memasuki purnama ya. Kata para ulama, termasuk puasa 3 hari di hari-hari yang berbeda dalam 1 bulan ini juga masuk dalam keutamaan hadis Ayyamul Bid ya. Kenapa? Karena keumuman hadisnya, Nabi yang mulia SAW mengatakan wasiyamu thalathati ayyam fi kulli syahr. Puasa 3 hari dalam setiap bulannya, terserah jenengan puasa di hari apa saja, tapi hindari hari Sabtu sendirian. Enggak boleh puasa hari Sabtu sendirian. Ya, harus digandeng dengan sebelumnya atau sesudahnya. Jumat juga sama, jangan sendirian, digandeng dengan sebelumnya atau digandeng dengan sesudahnya. Jadi Kamis Jumat boleh, Jumat Sabtu boleh, Sabtu Ahad boleh. Begitu. Baik, itu masalah Ayyamul Bid. Kembali kepada pertanyaan jemaah. Ketika puasa Senin Kamis kita lakukan, bagus. Tapi kita ingin lebih, boleh. Lakukan puasa Ayyamul Bid 3 hari itu, 13, 14, 15. Dan jangan bersedih kalau misalnya jemaah kita puasa di tanggal 13, 14. Tanggal 15-nya kita sakit, nggak kuat puasa, bisa diganti dengan hari yang lain. Tapi tetap dalam 1 bulan itu, bukan di bulan yang lain. Paham ya? Atau kita sedang safar 3 hari kok pas di Ayyamul Bid ya, maka dan kita kayaknya sulit untuk berpuasa misalkan begitu, safar ini capek ya, jauh apalagi pakai mobil pribadi ke Sumatera misalkan, nggak pesawat, nah ini capek, nggak puasa dia, ganti di hari yang lain. Kalaupun nggak diganti sebenarnya kita udah dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi yang mulia SAW, idza maridal abdu aw safar kutiba lahu mithlu ma kana, ya, kata Nabi Muhammad SAW, apabila seseorang itu sakit atau sedang dalam kondisi safar sehingga dia terhalang dari melakukan aktivitas ibadah yang biasa dia lakukan, nggak bisa hadir sholat jamaah, nggak bisa puasa karena terhalang sakit atau safar, kutiba lahu mislu ma kana sahihan muqima, maka akan dicatat bagi dia pahala sepersis seperti pahala yang dia dapatkan ketika sedang dalam kondisi sehat dan ketika sedang dalam kondisi tidak safar. Ini keutamaan kita istiqomah melakukan amal soleh jemaah. Tadi sudah saya katakan Allah itu sayang banget sama kita dan baik banget. Sakit pun kita tetap dikasih pahala. Nggak bisa jamaah kita tetap dikasih pahala jamaah dengan catatan terbiasa jamaah. Dengan catatan terbiasa puasa. Kalau kita nggak bisa puasa tetap dikasih pahala. Diganti gimana Ustaz? Lebih bagus. Ya, menunjukkan semangatnya di dalam beramal saleh. Puasa Senin Kamis dilakukan sudah, Ayyamul Bid juga sudah, tapi hari-hari yang lain ini sayang, kita juga pengen puasa. Patokannya jamaah pokoknya jangan 1 bulan full. Terus hari-hari yang lain ini gimana? Niatkan dengan puasa sunnah mutlak. Ya pokoknya ingin berpuasa. Ini boleh. Sama halnya dengan sholat. Ada sholat sunnah mutlak. Ya, bengong begitu waktu liburan hari Ahad.
ya nggak ada acara keluar di rumah bengong begini, daripada bengong sayang waktu sholat. Apa niatnya? Ya sholat sunnah mutlak, pengen sholat gitu aja, ini boleh. Ini namanya sholat sunnah mutlak. Puasa mutlak juga ada, ya pokoknya kita ingin puasa gitu aja, karena judulnya memperbanyak puasa di bulan Sya'ban sebagai latihan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Jelas ya? Ada pertanyaan yang lain jemaah? Monggo. Cukup jemaah? Baik, semoga yang gimana kalau puasa Sya'ban itu terus dilangsungkan puasa puasa Senin Kamis terus kayak gimana Ustaz? Monggo. Misalnya kalau bulan Sya'ban itu ya kita puasa 3 hari terus langsung dilanjutkan dengan puasa Senin Kamis. Itu gimana? Bisa atau enggak? boleh, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Dilanjutkan. Iya, dilanjutkan. Boleh. Iya. Mas ketepatan itu kan bulan Sya'ban itu harus hari Senin gitu ya. Terus kita puasa sampai 3 hari gitu. Terus nanti Kamis tambah lagi gitu. Gimana? Hari Senin puasa. Ya. Senin, Selasa, Rabu. Iya. Kemudian Kamisnya puasa lagi. Iya. Tidak ada masalah. Ya? Tidak ada masalah. Oh, dia juga bisa lah. Tidak ada masalah. Bahkan tasyrikun niyyah fi amalin wahid ini dibolehkan oleh para ulama. Menggabungkan niat dalam satu amalan. Meskipun jamaah yang lebih utama dipisah. Kenapa? Karena semakin banyak amalan yang dilakukan ya pahalanya semakin besar. Cuman tasyrikun niyyah itu boleh. Tasyrikun niyyah itu jangan dipahami syirik niat, bukan. Tasyrikun niat itu menserikatkan banyak niat dalam satu amalan. Contoh, jenengan subuh tadi misalnya wudu di luar masjid, kemudian masuk masjid, kan ada beberapa sunnah di situ. 1, sholat sunnah tahiyatul masjid. 2, sholat sunnah wudu. 3, sholat sunnah qobliyah subuh. Kalau jenengan bisa melakukan 3-tiganya, apalagi waktunya masih panjang, ya silahkan dilakukan. Cuman kalau waktunya pendek, langsung diringkas jadikan satu niat. Saya mau sholat 2 rakaat, niatnya qobliyah subuh, niatnya kemudian sholat sunnah wudu, kemudian niatnya sholat sunnah tahiyatul masjid. Satu amalan borong 3 niat, boleh. Yang penting selevel. Terburu semangat, subuhnya diniatkan juga misalnya 4, ya mboten angsal. Kenapa levelnya beda? Subuh itu wajib, ini sunnah. Kata para ulama, tasyrikun niyyah fi amalin wahid jaizun, selama itu masuk dalam kategori amalan sunnah, bukan amalan wajib. Sehingga sholat duhur dan sholat asar pun gak boleh disatukan dalam satu niat, karena itu amalan wajib. Faham ini kaidahnya jemaahnya? Gak boleh. Oh biar enak digabung aja lah, satu sekali sholat niatnya yang 4 rakaat ini apa aja sih, duhur, asar, isya, digabung, nggak boleh ya. Nah kenapa kok saya katakan lebih utama yang sendiri-sendiri tadi? Karena itu tadi menunjukkan semangatnya kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mampu sendiri silahkan, misalkan kayak tadi ya, kalau tadi Senin, Selasa, Rabu, Seninnya diniatkan sekalian puasa sunnah Senin Kamis, ya nggak ada masalah, nggak ada masalah karena memang itu sudah kebiasaan kita, ya. Dan memang gabungkan aja di saat itu, ya eman-eman soalnya kan udah biasa puasa Senin, kok benturan dengan ayyamul bid, lakukan saja nggak ada masalah, ya. Dan jangan khawatir, kita bukan berarti dihitung sebagai orang yang malas dalam beribadah, tidak pak, ya karena kondisi memang berbenturan, ya berbenturan. Tapi dalam kondisi seperti tadi kan sangat memungkinkan sholat itu kalau waktunya panjang kita sholat 3-tiganya boleh. Sholat tadi, sholat qobliyah subuh, sholat sunnah wudu, sholat tahiyatul masjid. Bahkan kalau waktunya masih panjang pula, lakukan sholat sunnah mutlak. Jadi masya Allah banyak pahala yang didapatkan. Semakin capek semakin besar pahalanya. Tapi kaidah ini jangan diluaskan. Kaidahnya semakin capek semakin banyak pahalanya, akhirnya yang tidak sesuai dengan petunjuk Nabi pun dilakukan. Yang penting intinya capek, bukan begitu jemaah. Ya, pastikan dulu kesesuaian dengan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Baik, cukup jemaah ya. Nah, ada lagi terakhir ini ya.
Saya ingin tanya Ustaz, Barakallahu Wafikum ada dua pertanyaan. Yang pertama, untuk puasa sunnah Senin Kamis dan ayam lebih 3 hari dalam 1 bulan, mana yang lebih utama? Antara puasa Senin Kamis dan puasa 3 hari 1 bulan itu, mana yang lebih utama? Yang kedua, apabila ada seseorang sudah melakukan puasa sunnah Senin Kamis, itu apakah sudah terhitung dia mengamalkan puasa sunnah 3 hari dalam 1 bulan? Terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus. Kalau yang pertama tadi maksudnya gimana? Diringkas yang pertama tadi. Pertanyaannya ada dua. Yang pertama, mana yang lebih utama, puasa sunnah Senin Kamis? Seseorang melakukan puasa sunnah Senin Kamis atau seseorang hanya mencukupkan puasa ayam ubin? Jadi pertanyaan pertama, seseorang mencukupkan puasa sunnah Senin Kamis sama seseorang lagi mencukupkan puasa ayam ubin. Mana yang lebih utama? Mencukupkan puasa sunnah Senin Kamis saja tanpa ayam ubin atau yang hanya ayam ubin? Baik. Yang kedua, mana yang lebih utama? Kita puasa sunnah Senin Kamis atau kita puasa ayyamul bid? Kalau memang antum dua-duanya itu bisa melakukan, maksudnya ketika puasa Senin Kamis bisa, puasa ayyamul bid pun bisa. Mana yang lebih utama? Yang lebih utama Senin Kamis. Kenapa? Karena puasa yang antum melakukan di Senin Kamis itu lebih banyak hitungannya, akumulasinya dalam 1 bulan. Berapa kali kita puasa? 8. Kalau ayyamul bid 3. 8 sama 3 banyak mana? Banyak 8. Ditambah lagi Senin dan Kamis waktunya diangkat amalan, pahala amal, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua tadi? seseorang yang hanya puasa Senin Kamis mencukupkan diri dengan puasa sunnah Senin Kamis, apa sudah terhitung sebagai seorang yang telah melakukan 3 hari dalam bulan? Iya, terhitung. Makanya lebih utama Senin Kamis. Kenapa? Karena masuk di dalamnya ayyamul bid. Meskipun tidak dilakukan di tanggal 13, 14, 15. Tadi saya katakan makna dari puasa 3 hari itu adalah umum. Yang penting dalam 1 bulan usahakan puasa sebanyak 3 kali. Kenapa kok demikian jamaah? Itu kalau diteliti secara kesehatan memang itu sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Tubuh kita setiap bulannya itu butuh dibersihkan sebenarnya. Cara membersihkannya dengan puasa. Ya, dengan puasa. Dengan begitu insya Allah badan kita akan tetap dalam kondisi sehat. Ya, makanya sampai ada hadis dhaif, sumu tasihu. Berpuasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Sebenarnya puasa itu ya keuntungannya untuk diri kita. Ya, pahala jelas, ditambah lagi badan kita insya Allah terjaga. Jamaah, badan ini kalau dijaga dengan amalan-amalan yang disyariatkan oleh Allah, maka Allah akan menjaga badan kita. Kenapa? Nabi mengatakan ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, jagalah syariat-syariat Allah, niscaya Allah akan menjaga dirimu. Bahkan kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'adi dalam buku beliau Baca Qulubil Abrar, beliau menjelaskan, mensyarah makna dari Allah akan menjaga dirimu bukan cuman fisik kita yang dijaga. Allah akan menjaga badan kita, Allah akan jaga diri kita, Allah akan jaga anak-anak dan istri kita, Allah akan jaga harta kita, dan Allah akan menjaga kehormatan kita hayyan wa mayyita. 4 penjagaan sekaligus dari Allah Subhanahu wa taala. Nek jenengan benar-benar menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Makanya wali-wali Allah itu la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak pernah bersedih dan tidak pernah ada rasa takut, rasa khawatir. Meskipun dia sudah mati, sudah meninggal dunia, meninggalkan istri dan anak, dia tetap dalam keadaan tenang. Kenapa? Karena dia telah menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah akan jaga anak dan istrinya. Nggak perlu nyewa orang. Antum nggak usah khawatir, Allah akan jaga mereka. Dengan catatan antum jaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Antum jaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Jangan melampaui batas. Batasan Allah sampai sini misalkan. Iya, jangan keluar dari batasan ini. Di dalam ini aja.
maka Allah akan menjaga mereka. Masya Allah. Dan wallahu khairun hafidha, Allah itu sebaik-baik penjaga jamaah. Jadi akan dalam keadaan tenang. Hadza wallahu taala alam bissawab. Cukup jamaah? Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.